Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu lagi sobatku semuanya. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang kemunculan Satrio Piningit. Pada kali ini saya akan memperbandingkan dengan beberapa ramalan dari kitab Musassar Jayabaya. Oh ya, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kapan Satrio Piningit itu kira-kira munculnya dalam tahun-tahun dekat ini. Apakah 100 tahun terlalu lama ya? Apakah 50 tahun? Apakah 10 tahun lagi? Apakah 5 tahun lagi? Kemunculan asli Satrio Piningit itu perkiraannya berapa tahun lagi gitu? Untuk mengetahui secara mendekati kebenaran kapan Satrio Piningit itu benar-benar akan muncul. Nah, di sini saya menggarisbesarkan dengan bait-bait dari kitab Musassar Jayabaya, di mana dalam bait-bait itu ada dasakala atau urutan-urutan raja-raja yang memimpin Nusantara, dan yang terakhir ada raja yang berkarakteristik seperti Satrio Piningit, yaitu di bait ke-28 yang berbunyi, Prabu Tusing Waliullah kedatone pan kekalih ing Mekah ingkang satunggal tanah Jawi kang sawiji, prenah iku kaki perak gunung perahu sakulane tempuran, balane sam menjadi asih yaiku ratu ninenggang sajagat, raja utusan para wali Allah. Istananya ada dua di Mekah, salah satunya tanah Jawa, yang keduanya tempatnya itu perak dan gunung atau tangkuban perahu. Di barat, di pertemuan sungai, rakyatnya pada takut dan sayang. Dia itu raja terkenal di seluruh dunia. Nah, ini bait ke-28 dari bait Jayabaya. Ini menunjukkan sosok munculnya raja dunia atau Al-Mahdi yang di Baiat Mekah, kemudian mengadakan peperangan besar-besaran Malhamah Kubro, kemudian dia menaklukkan seluruh negara hingga menduduki seluruh tanah Asia hingga menguasai wilayah negara kita Indonesia. Nah, di sini menjadi bukti adanya mercusuar dunia yang ada di Mekah dan di tanah Jawa. Nah, ini tertulis dalam bait ke-28.
Jadi di bait ke-28 ini dimunculkannya Satrio Piningit atau Imam Mahdi munculnya di bait ke-28 tertulis dalam kitab Musasat ya Pak ya. Maaf saudaraku, saya lagi flu ya. Jadi di bait ke-8, dan sebelum bait-bait itu ada bait-bait yang menerangkan kondisi keadaan negara kita, mulai dari yang merujuk pada presiden-presiden sebelum presiden yang sekarang, termasuk Presiden Pak Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Gus Dur, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di sini di bait 22 ada yang menerangkan menurut para ahli sebagai bait yang merujuk pada pemerintahan atau kondisi kepemimpinan Bapak SBY yang berbunyi Tan Kober Paes Sarira Sinjang Kempentan Tinoli lajengipun sinung lambang dene Maulana Ngali Samsujen Sang Ayogi tekane sangkala bendu ing Semarang Tembayat Poma dan Samyang Weruhi sasmitane lambang kang koca punika tak sempat berdandan diri, kain panjang dan kutang tak dilihat. Kelanjutan sang perlambang sedang Maulana Ali Samsujen sang ulama, datangnya sang maha hukuman di Seberang Tembayat, maka ketahuilah petanda lambang yang dikisahkan itu. Jadi di sini banyak para ahli tafsir atau para pembaca hikmah atau petunjuk ramalan menyiasati bahwa ini sosok menunjukkan kepada Pak Presiden SBY walau alam. Namun ciri-cirinya, karakteristik dari kepemimpinan ini menuju pada Pak Susilo Bambang Yudhoyono menurut sebagian. Walau alam apa benar apa tidak. Yang jelas di sini ada kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hukuman alam, kemudian kematian massal. Semarang Tembayat itu merujuk pada banyaknya kumpulan atau peristiwa yang memakan korban. Karena di zaman Pak SBY itu paling banyak ajab terjadinya tsunami itu di masa kepemimpinan Pak SBY. Kemudian sifatnya beliau itu yang selalu berpenampilan atau berwibawa, melambangkan sosok yang bertanggung jawab dan legowo. Namun di dalam pembenahan mentalitas dan sikap kepemimpinan beliau itu, justru waktu atau hukum alam dari negara kita itu merujuk pada sebuah hukuman atau ujian, sehingga pada masanya beliau membenah kepemimpinan politik dan demokrasi, justru yang hadir adalah hukuman tantinoli, artinya tak melihat, kain banjang dan kurang tak dilihat. Artinya
posisi kepemimpinan yang moderat, menjunjung perbaikan ekonomi secara sekuler dan menengah, tanpa menyadari kondisi spiritual dari negara ini, sehingga kita membenahi dunia dan Allah menghendaki hukumannya, sehingga beliau itu istilahnya hanya mendapatkan ujian dari Allah. Dan setelah itu lahirlah bait yang ke-23. Dene bajange wong desa akeh warni sasami, yen panen datan mergi wudu sudah ing bumi. Dan di dalam bait ke-23 ini langsung terhadap karakteristik kondisi keadaan zaman. Sedang pajaknya orang desa sangat beragam wujudnya, dan pajak terus naik saat panen tak membuat kenyang. Bibit berkurang, orang jahat kian merajalela banyak jadi penjahat. Orang besar hatinya jahil, semakin bertambah tahun semakin meningkat bahayanya. Nah, di bait ke-23 ini menceritakan bagaimana keadaan negara kita setelah kepemimpinan Pak SBY. Secara tidak langsung, kondisi di bait ke-23 ini menceritakan kondisi kepemimpinan Pak Jokowi, karena tidak ada lagi pemimpin setelah beliau kecuali Pak Jokowi, di mana kita melihat ada sedikit kenaikan pajak di segala hal, naik BBM, naik listrik, naik, dan segala hal. Lalu ada istilahnya kejahilan-kejahilan yang terjadi di istilahnya hal-hal yang terjadi dianggap sebagai kejahilan secara umum dalam pemilihan presiden tahun lalu. Itu banyak yang meninggal. Ini adalah tanda adanya konflik, sehingga menimbulkan istilahnya perbuatan-perbuatan yang jahat atau jahil. Di sini sudah tuliskan bahwa para penjahat itu orangnya jahil, semakin bertambah tahun semakin meningkat bahayanya negara. Walau alam apakah ini merujuk pada pemerintahan Pak Jokowi atau bukan. Yang jelas kondisi setelah Pak SBY itu kondisi yang persis seperti sekarang. Ya, ini sedang pajaknya orang desa sangat beragam wujudnya, dan pajak terus naik saat panen tak membuah kenyang, bibit berkurang. Orang jahat kian merajalela banyak yang jadi penjahat. Orang besar hatinya jahil, semakin bertambah tahun semakin meningkat bahayanya negara. Itu yang kedua. Selanjutnya, setelah kondisi negara pada bait 23 ada 24. Kukum lan yunda negara panora nan ngangalebeti, akeh lali mining Gusti miwa wong tua,
Hukum dan tata negara tak ada yang mentaati, berganti-ganti yang memerintah, jauh penegakan keadilan yang benar-benar diterapkan. Yang jagoan berkuasa tidak tulus, atau yang benar tak berdaya. Setan menyerupai wahyu, banyak lupa. Nah, setelah kondisi pemerintahan Pak Jokowi, ada lagi kondisi carut marut bangsa ini. Di antaranya hukum dan tata negara tidak ada yang mentaati, berganti-ganti yang memerintah, jauh penegakan keadilan yang benar-benar diterapkan. Yang berkuasa tidak tulus, orang yang benar tak berdaya. Setan menyerupai wahyu, banyak lupa. Nah, ini kondisi kedua setelah kondisi pemerintahan, setelah pemerintahan Pak Jokowi atau Pak SBY. Ada lagi kondisi setelah pemerintahan Pak Jokowi. Nah, setelah itu di sini ada bait langsung ke 28, yakni menuju pada pemerintahan kondisi Prabu atau Prabu Tanusing Waliullah atau Raja Utusan Para Wali yang menuju pada sosok Imam Mahdi atau Satrio Piningit. Jadi perkiraan waktu kemunculan Satrio Piningit secara asli itu terhalangi oleh 2 bait setelah pemerintahan yang diprediksi yakin pemerintahan Pak SBY, yakni di bait ke-22, 23, 24 dan terakhir bait 28. Saya tidak tahu kok di sini baitnya tiba-tiba ngajlok jadi 28. Tapi yang saya temukan di sini 2 bait setelah itu lahirlah Imam Mahdi atau Satrio Piningit. Jadi kalau kurun setiap bait itu adalah 5 tahun atau 8 tahun, 10 tahun ya. Pemerintahan Pak SBY itu kan 2 periode, hampir 8 tahun lah. Taruh 10 tahun. Nah, pemerintahan Pak Jokowi taruh 10 tahun, 2 kali periode. Nah, setelah itu ada 1 periode atau 1 zaman lagi dalam 1 bait. Kalau kita kalikan lagi antara kemunculan Satrio Piningit dan tahun-tahun pemerintahan Pak Jokowi, ini ada 1 bait yang menghalangi atau penghalang kemunculannya, itu terhalang 1 bait. Jadi ada kemungkinan kalau kita prediksi cocok kronologi dari yang sebelumnya, kalau kemungkinan antara 10 tahun atau 4 tahun. Tapi sebelumnya itu rata-rata 4 tahun ya. 2 periode Pak SBY, 2 periode Pak Jokowi, 2 periode. Nah, sebelum lahirnya bait ke-8 itu di sini ada 24, 28. Ya, kira-kira sekitar 24, 25, 26, 27, 28. Ya, sekitar 10 tahun. Secara prediksi dari ramalan ini rata-rata sekitar 10 tahunan lagi baru muncul pemerintahan Al-Mahdi. Jadi itulah saudara, prediksi secara
merasakan bait Jayabaya. Jadi prediksi secara tepatnya mungkin sekitar 10 tahunan lagi. Walau alam, semoga yang terjadi tetaplah yang terbaik bagi negara kita dan dunia. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.